Oh iya, silakan Mas, selamat datang. Silakan duduk terlebih dahulu. Gimana kabarnya? Saya baik-baik saja. Oh ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Saya di sini Maulana, biasa dipanggil Maulana. Nah, di sini nanti saya akan menemani Masnya dalam beberapa menit ke depan, akan menggali lebih jauh apa problematika yang Masnya alami, lantas bagaimana menemukan problem solving atas masalah yang Masnya. Sebelumnya dengan Mas siapa? Dengan Mas Ade. Mas Ade, nama panjang? Ade Yofi. Ade Yofi. Panggilannya siapa? Ade aja. Panggilannya Ade aja. Umur berapa tahun? 19. Umur 19 tahun. Tempat tanggal lahir? Bojonegoro 26 Oktober 2002. Untuk alamatnya itu di mana, Mas Naimi sendiri? Saya domisili Batoan, Bojonegoro. Batoan? Ya, Batoan, Kecamatan Kasiman. Batoan, kecamatannya Kasiman? Iya, Kabupaten Bojonegoro. Itu ikutnya Jawa mana? Jawa Timur, perbatasan sama Jawa Tengah. Oh gitu. Untuk nomor HP Masnya sendiri? Di detail. Oh iya, silahkan. Okay. Boleh buka HP jika Masnya belum hafal. Kita nanti santai aja. 0823 0823 3589 3589 9051. 9051. Itu nomor HP sekaligus nomor WA-nya Mas Ade ya? Iya, benar sekali. Untuk Mas Ade ini sendiri statusnya Single ya, belum menikah. oh gitu sih. Untuk mohon maaf, agama Mas Ade sendiri Kristen. oh Kristen. Untuk tinggalnya ini di Bojonegoro ini ngekos atau bagaimana? Ikut orang tua. Ikut orang tua. Iya. Berapa bersaudara? 2. 2 bersaudara. Iya. Mas Ade ini selaku anak berapa? Pertama. Anak pertama dari 2 bersaudara ya? Iya. Adiknya itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Untuk pekerjaan Mas Ade ini sendiri udah bekerja, sekolah atau bagaimana? Belum bekerja, sedang mencari kerjaan. Oh, sedang mencari. Iya. Kepengennya itu pekerjaan yang seperti bagaimana yang Mas Ade inginkan? Ya, mungkin yang nyaman di hati lah. Selama ini kan saya kerja belum menemukan tempat yang mungkin saya merasa nyaman kayak gitu. Udah pernah sebelumnya kayak menjalani magang ataupun percobaan kerja di mana gitu? Oh sudah, dulu pernah kerja itu di Pura, Di Pura. ya, sama di Smart Friend CV Surya Perkasa. Pura itu di daerah mana? Daerah Kudus. Oh, daerah Kudus. Iya. Untuk yang smartphone itu? Daerah Cepu. Smartphone daerah Cepu. Iya. Dari kedua pengalaman kerja tersebut, apa yang Mas Ade ini rasakan? Untuk di tempat kerja yang pertama itu dari suasananya yang bikin kayak bosen, kadang kurang nyaman ya gitu. Oh gitu. Lantas terus Mas Ade ini resign dari sana gitu. Terus selanjutnya silahkan. Ini Mas Ade menceritakan apa problem atau masalah yang sedang dihadapi belakangan. Masalah yang sering saya hadapi ini kayak mengatur waktu. Mengatur waktu. Iya. Itu bagaimana Mas, boleh dijelaskan lebih rincinya? Ya gimana ya? Saya lebih banyak waktu yang terbuang daripada waktu yang saya manfaatkan. Ya gitu. Kalau Masnya sendiri tahu itu karena apa? Kayak waktu terbuangnya itu dikarenakan apa? Masnya udah merasa waktunya banyak terbuang? Lebih ke banyak hal yang
kayak mencari kesenangan, entah itu ngopi, entah itu main. Jadi kan waktu kayak terbuang, sia-sia kayak gitu kan. Untuk keluhan di fisiknya akhir-akhir ini adakah? Mungkin sering ngantuk kan. Oh, sering ngantuk. Gara-gara kan tidurnya malam terus kayak gitu. Nggak ada keluhan lain ya, hanya itu tadi sering ngantukan gara-gara mengatur waktu itu tadi. Nah, untuk yang akhir-akhir ini kira-kira silahkan Mas Ade ini rasakan mulai dari fisiknya seperti rambut. Setelah Mas Ade raba terlebih dahulu rambut Mas Ade itu rasakan bagaimana ketika Mas Ade meraba rambut Mas Ade itu apa pikiran ataupun perasaan yang muncul. Apa ya, terlalu sering banyak memikir ya, atau ya sering disebut itu overthinking mungkin gitu. Ketika menyentuh rambut itu. Iya, rambut kan kayak bagian dari kepala kan di dalamnya ada otak yang dia sering buat mikir kayak gitu kan. Untuk bagian tubuh lain bagaimana? Ketika Mas Ade merasakan itu di bagian anggota mata, anggota indera, anggota gerak tubuh maupun di organ dalam tubuh. Ketika Mas Ade mulai hening merasakan di bagian-bagian tubuh Mas Ade itu apa yang Mas Ade rasakan? Bagian punggung sering capek kadang. Punggung sering Ya. capek. Tepat di tulang belakang itu ya? Iya. Tulang belakang sering merasa capek. Iya. Itu udah berapa lama itu waktunya kalau boleh tahu? Ya nggak lama-lama banget sih, barusan. Sekitar berapa hari? Ada 1 bulan itu termasuk lama atau waktu yang sangat pendek? Ya lumayan 1 bulan itu. Oke. Terus selanjutnya tadi Mas Ade menjelaskan di bagian fisiknya itu di rambut lah itu kayak sering banyak pikiran karena kan tadi menjelaskan adanya otak di sana, dan di bagian anggota tubuh lain itu yang merasakan kayak agak sakit itu di tulang belakang dikarenakan mungkin ya gara-gara tadi kecapean, sering mengantuk dan gara-gara waktu yang kurang itu. Kemudian terkait kayak hubungan sosial Mas Ade ini entah itu di desa ataupun di masyarakat itu gimana? Tipe orang yang aktif bersosial atau yang seperti bagaimana? Kalau aktif banget enggak sih, kan emang kalau di desa saya itu jarang banget pemudanya yang kayak ikut Karang Taruna. Di kampung lah, di kampung saya, bukan di desa. Kalau di desa emang ada Karang Taruna, tapi kan pengennya di desa saya itu diriin Karang Taruna sendiri, makanya nggak mau gabung di desanya ini kayak gitu. Berarti terakhir hubungan dengan tetangga itu baik-baik aja, namun tidak terlalu aktif berkecimpung gitu. Terkait kayak emosional Mas Ade terhadap orang tua itu bagaimana? Ketika Mas Ade memikirkan orang tua itu apa di benak dan perasaan yang muncul? Ya kayak umur semakin tua kok aku masih gini-gini aja ya, mungkin kayak gitu. Umur semakin tua tapi masih seperti ini aja. Ya, orang tua makin tua. Kemudian ketika Mas Ade ini emosionalnya dihadapkan terhadap kayak saudara kandung, tadi kan dikatakan memiliki 1 saudara laki-laki, itu bagaimana? Ketika ada kepikiran ke sana ke saudara kandung itu apa yang Mas Ade rasakan? Kalau tentang saudara kandung, mungkin saudara laki-laki ya sebenarnya kayak kita sering bareng sana kemari ya, mungkin kita lebih enak loh kalau cerita tentang masalah kita atau apapun itu lebih enak, lebih kayak teman lah, teman yang udah kita percaya atau gimana. Beda kalau sama cerita sama orang tua atau sama kayak mungkin orang baru, beda.
Berarti lebih akarnya cerita terkait problem yang Mas Adi hadapi ini kepada adik tadi. Iya. Kemudian emosional ketika Mas Adi dihadapkan dengan pasangan itu bagaimana? Emosional dalam artian Dalam artian pikiran atau perasaan Mas Adi ketika muncul di benak kayak pasangan itu bagaimana? Tadi kan orang tua Mas Adi mengatakan itu muncul kayak pikiran umur semakin tua tapi kok masih gini-gini aja. Pasti saudara kandung merasa akrab, sering cerita lah, karena beda dengan orang tua, lebih plong. Tapi kalau dihadapkan dengan pasangan itu bagaimana? kalau pasangan sih ya kayak gitu-gitu aja sih. Soalnya kemarin habis berarti kayak melepas salah satu sayap. Kemudian terhadap pekerjaan tadi ya merasa kayak kurang nyaman. Ya belum menemukan Belum bukan menemukan. kurangnya, ya. Gitu. Belum menemukan yang nyaman. Kalau yang Mas Adi harapkan itu pekerjaan yang seperti apa yang Mas Adi nyaman? Kayak di circle-nya itu orangnya enak semua, kayak oke, welcome semua lah, sana kemari saling sapa, enak pokoknya. Kalau diajak bicara nyambung atau gimana, dan kayak tempatnya itu bikin kayak orang nggak mau pulang atau gimana gitu, kayak kita kayak nongkrong kayak gitu. Biasanya kan orang nongkrong sampai lupa rumah kan, kayak gitu lah, kurang lebih kayak gitu cara kayak pembahasan atau gimana. Kemudian terkait kayak auditori ataupun pendengaran ini, Mas Adi lebih suka mendengarkan musik yang seperti apa genre? Kalau genre itu kadang ya dangdut, kadang pop kayak gitu. Itu Tapi karena lebih apa? ke pop yang mengarah ke sedih-sedih. Akustik gitu. Iya. Itu karena apa Mas kok suka genre lagu seperti itu? Ya kalau memilih genre seperti itu karena kalau didengerin bikin tenang. Soalnya banyak kan cari ketenangan itu bisa lewat lagu atau menyendiri kayak gitu. Berarti ketika posisi kayak katakanlah stres itu lebih suka kayak pelampiasan mendengarkan dangdut dan pop akustik ini tadi. Kalau boleh spill lagu itu lagu apa yang disukai? Karena itu genre lah. Iya. Mas. Ini yang baru-baru ini kalau nggak salah namanya Line Without apa ya? Nggak tak lihatnya. Kalau nggak lagunya Tulus yang hati-hati di jalan. Nah, itu paling bagus. Ketika mendengarkan lagunya Tulus itu perasaan yang muncul maupun fisik yang Mas Adi rasakan itu seperti apa ketika mendengar lagu itu? Ya rasa fisik kayak lebih tenang gitu. Lagu kayak akustiknya dari Tulus kayak lagunya Semi Semorangkir itu bikin tenang lagunya. Kemudian terkait visual ini sendiri, Mas Adi itu ketika stres ataupun banyak tekanan tuh lebih suka melihat apa? Melihat kayak pemandangan, entah itu pantai, entah itu kayak awan di atas gunung. Itu karena apa kok suka melihat hal tersebut? Lebih mendapatkan hal ketenangan sih, daripada di tengah kota kan banyak rel-rel kendaraan kayak gitu kan. Biasanya tuh kayak gitu sering sendiri atau ngajak teman kayak menikmati pemandangan di gunung ataupun pantai itu tadi? Kalau pengen menyendiri ya sendiri, kalau emang lagi fun sama temen ya sama temen, tergantung situasi dan kondisi. Oh, gitu. Situasi dan kondisi hati ya. Iya. Kemudian di agama Mas Adi ini sendiri kan mengatakan agama Kristen. Iya. Nah itu terkait yang Mas Adi rasakan sendiri terkait kayak ibadah yang Mas lakukan itu sudah dapat dikategorikan rajin, rutin atau yang bagaimana? Belum. Mas Adi? Menurut saya belum begitu. Baratnya jalan itu saya masih belok-belok, nggak lurus terus. Ya kadang belok kadang lurus kayak gitu.
kalau boleh tahu itu yang sering nggak dijalankan di ibadahnya itu apa, yang serangkaian ibadah yang Mas Ade lakukan yang disukai, yang paling disukai? Yang paling saya sukai kayak saat teduh. Ada habis firman itu ada saat teduh kayak gitu. Itu perasaan yang muncul seperti apa? Ya kita menceritakan kalau kesah kita di hidup kita kayak gitu. Kalau kita lagi ada masalah, kita cerita kayak gitu. Kayak tadi belum begitu rutin itu, jika Mas Ade rasakan sendiri ibadah Mas Ade yang Mas Ade katakan belum begitu rutin, itu dikarenakan faktor apa? Dalam artian saya nggak rutin itu bukan karena nggak rutin ke gereja atau gimana, mungkin dalam artiannya itu kayak mungkin doanya lebih ke jarang kayak gitu ya. Doa yang sering Mas Ade panjatkan itu seperti apa kalau boleh tahu? Kan doa ibaratnya keinginan, Iya. Keinginan kita sebagai manusia kepada Sang Maha Pencipta itu bagaimana? Lebih ke tentang kesuksesan lah, tentang diri sendiri, tentang orang tua, pokoknya tentang keseharian dan kehidupan kita kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Ade atas waktunya di sini. Yang dapat saya tangkap tadi, Mas Ade memiliki keluhan kayak sulit memanajemen waktu Ya, atau mengatur waktu dikarenakan banyak waktu yang terbuang sia-sia karena ngopi dan juga main game itu tadi, Ya. dan berefek di tubuhnya yakni sering ngantuan dan emosional yang sering tidak tenang. Namun Mas Ade sendiri tadi juga menyadari bahwa lagu yang membuat Mas Ade ini tenang yakni ada tadi seperti lagu genre dangdut dan juga pop akustik seperti lagunya Tulus, dan juga tadi Mas Ade juga menyadari keinginan Mas Ade untuk menjadi sukses di dirinya dan juga keluarga itu menjadi doa yang selalu Mas Ade panjatkan. Nah, semoga atas keinginan tadi dapat menjadi motivasi Mas Ade untuk menyelesaikan problematika Mas Ade tadi. Kan kita mengetahui bahwasanya ketika seseorang itu tidak dapat mengatur waktunya, manajemen, mana bisa orang tersebut bisa meraih kesuksesan. Iya. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat bagi Mas Ade. Terima kasih atas partisipasinya. Apabila di kemudian hari masih membutuhkan, silahkan dapat datang kembali. Terima kasih Mas Ade. Terima kasih. Silahkan dapat Oh, dinikmati iya, hidangannya.